Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran online hari ini, ada baiknya kita membaca doa lebih dulu ya. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Berikutnya, dan karena semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran kali ini, sekarang kita langsung mulai ya. Ya, jadi materi sebelumnya itu kita mempelajari tentang perkembangbiakan manusia. Nah, sebelumnya itu kita lebih kepada mengenal bagian alat-alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, jadi materi kali ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu perkembangbiakan manusia. Tapi hari ini ada yang tahu nggak kalau kalian lihat dari gambar yang ibu sediakan hari ini? Jadi ini tuh gambar apa anak-anak? Ya, ini tuh gambar ovarium perempuan. Jadi di sini tuh ada tahapan-tahapan yang bisa kalian lihat, ada panah-panahnya. Nah, ini tuh kita akan membahas tentang tahapan perkembangbiakan manusia dari proses pembuahan. Jadi dari materi ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui tahap proses pembuahan. Nah, berikutnya, ada yang tahu kenapa sih kita itu sebagai manusia harus terus mengalami perkembangbiakan? Nah, jadi itu perkembangbiakan itu penting ya sebagai makhluk hidup, karena perkembangbiakan itu bertujuan untuk melestarikan generasi, jadi untuk terus menghasilkan keturunan. Kalau makhluk hidup tidak berproduksi lagi, tidak melakukan perkembangbiakan lagi, maka makhluk hidup akan mengalami kepunahan. Melihat dari tujuan perkembangbiakan tersebut, sudah pasti bahwa perkembangbiakan yaitu memperbanyak suatu populasi. Nah, seperti salah satunya manusia. Manusia melakukan perkembangbiakan yaitu agar mereka memiliki anak, memiliki keturunan, dan begitu seterusnya. Manusia dapat kembang biak yaitu diawali dengan proses pembuahan. Nah, proses pembuahan ini diawali dengan pertemuan antar sel telur dan sel sperma di dalam ovarium wanita. Nah, jadi pertemuan antar sel telur dan sel sperma itu gambarnya seperti ini ya. Yang pertama itu adalah pertemuan sel itu tuh ada di hari 0 atau D0 ya. Nah, jadi yang pertama itu masuk ke sini, jadi ditaruh ya, ini hari ke-0 ya anak-anak. Setelah hari ke-0 itu namanya adalah proses pertemuan antar sel telur dan sel sperma, diletakkan di D0 ya anak-anak. Nah, di hari ke-0 itu mereka telah bertemu. Setelahnya selama kurun waktu 24 jam atau 1 hari, jika berhasil maka sel telur dan sel sperma yang sudah bertemu itu akan menjadi satu, menjadi sel tunggal atau yang biasa disebut dengan zigot. Nah, zigot itu seperti ini ya, sel tunggal atau zigot. Berarti kita letakkan di day 1 atau hari pertama. Setelah 1 hari, zigot itu akan memecah belah bentuknya, jadi akan lebih banyak sel-selnya lagi, yaitu menjadi 2 sel. Dari sel tunggal atau zigot menjadi 2 sel, dan gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, kemudian 2 sel ini diletakkan di day 2 anak-anak. Jadi semakin hari semakin banyak selnya, jadi dari 2 sel ke 4 sel. 4 sel ini bentuknya seperti ini ya. Jadi 4 sel ini terbentuk setelah 3 hari dari proses pertemuan sel telur dan ya sel sperma. Hari ketiga dia sudah mulai masuk di sini anak-anak. Kemudian 4 sel ini berarti kalau hari ketiga itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, day 3. Setelah dari 4 sel terus membentuk sampai ke 16 sel. Jadi itu udah di hari keempat. Jadi hari keempat itu day 4. Nah, 16 sel. Setelah 4 hari, nah hari kelima ini 16 sel itu membentuk blastokista. Nah, blastokista ini di day 5. Blastokista ini merupakan suatu sel bulat yang berongga ya. Nah, ini seperti ini ya, berongga. Ini itu berisi cairan dan biasanya letaknya itu di bagian atas dinding rahimnya. Nah, itu tuh tempat ovarium melepaskan sel telur. Dan itu biasa prosesnya 5 sampai 6 hari ya. Jadi ada blastokista tahap awal dan tahap akhir. Nah, setelah membentuk blastokista, jadi di hari ke-7 tuh embrio sudah mulai terbentuk. Nah, berarti di day 7, di embrio ini berkembang menjadi janin. Nah, sekarang tahapan tersebut sudah sempurna ya anak-anak. Jadi seperti ini anak-anak pembelajaran pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan lebih membahas tumbuhan dan perkembangan janin. Hari ini Ibu ingin kalian untuk menuliskan ulang tahapan-tahapannya berdasarkan susunan yang Ibu berikan. Terima kasih sudah menghadiri kelas online pada hari ini. Sekarang sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa dalam hati mulai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.